buat kita bayi itu lahir adalah kehidupan. Ya. Buat bayi dia lahir ke dunia adalah kematian dia di dalam rahim. Jadi sebenarnya grieving and happiness itu selalu datang bersamaan. Ya udah kalau emang udahan ya Bu, maksudnya udah jelas nggak disetujui, nggak direstuin, terus kayaknya kok berat banget sih gue mau kawin doang. Oh mungkin apakah ini adalah kode untuk aku ya udah berpisah gitu. Sebenarnya ujian yang berat nih buat aku. Ya udah bukan meant to be gitu, bukan jodohnya. Kita tuh mempreserve rasa untuk tidak berpikir negatif sih. Kita nggak ngelihat bad or good-nya itu bukan kayak mata koin, tapi memang itu bagian dari koin itu sendiri gitu. Jadi kita nggak ngelihat, bukan memilih ya, bukan pilihan bad gitu. Or good, tapi kita, bad and good. Bad and good. Hai parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel kita, jangan cuma nonton doang. Oke Bab, episode kali ini kita mau bahas apa? Oke, kita di sini udah kedatangan tamu, tapi kita mau cerita dulu backgroundnya kenapa episode ini harus diangkat. Karena gue abis nonton film namanya Collateral Beauty. Aku abis nonton film namanya Collateral Beauty. Diperankan oleh Will Smith segala macam. Adalah dia ceritanya mengalami kejadian berat dalam hidupnya, yaitu kehilangan anak. Ya, itu berat banget. Dan dia menjalani hidupnya 2 tahun sesudahnya pun dia masih zombie tuh, terbang, melayang, bahwa dia nggak bisa fungsional lah. Hidupnya nggak berantakan boleh dibilang. Masih hidup, tapi ya gitu. Nah terus satu dan lain hal, dia salah satu bentuk terapinya adalah dia menulis surat ke Death, Love, and Time. Dikirimkannya ke siapa? Ke kantor kotak pos aja udah masukin. Jadi kayak bentuk terapinya dia mengirimkan itu. Jadi dia marah-marah ketiga elemen itu. Kenapa lo begini, kenapa lo begitu? Nah itu lengkapnya bisa ditonton di filmnya sendiri. Tapi inti dari Collateral Beauty, makanya sampai gue bikin postnya di Curhat Bapak Ibu, adalah dia dalam sesuatu yang kejadian gelap dalam hidup, waktu itu dark banget, Will Smith kehilangan anaknya, selalu harus siap untuk melihat ada hikmahnya di balik itu. Walaupun kayak apa sih hikmahnya dari kehilangan anak, itu kan susah banget dicarinya. Nah itu filmnya cukup sedih, waktu itu berat banget, ada plot twistnya di akhirnya, tapi gue gak mau spoiler di sini. Nah di postingan itu bersambut nih, ada teman baik yang komentar dengan ceritanya yang intriguing banget nih, sampai akhirnya harus diundang ke sini. Oke, kalau gitu langsung aja kita kenalkan kalian semua. Di sini udah ada Mbak Irma Syarifat, seorang ibu 4 orang anak gitu ya, dan juga seorang dula. Dan di sini juga ada Mas Alfi Syarifat, suaminya seorang arsitek dan juga ayah dari 4 orang anak. Pertama anaknya banyak ya? Iya, banyak. Satu sofa nggak muat nih foto keluarga. Jadi kita di sini ngundang itu bukan untuk ngomongin 4 anak, tapi untuk ngomongin komentarnya waktu itu yang kita akan tampilkan di layar sekarang, adalah cerita waktu itu tidak jadi, atau apa ya, mungkin baiknya cerita sendiri tapi batal menikah di 13 hari sebelum hari H. Waduh, pedih loh itu. Ini siapa yang mau cerita nih, mendingan nih. Aku nggak lengkap nanti ceritanya, jadi silahkan. Nah tapi ini sebelum cerita, ini lagi bersiap-siap mau cerita. Tapi mungkin teman-teman juga di sini ada yang ngerasa relate ketika mau nikah terus gagal. Maksudnya gitu kan. Maksudnya itu kamu? Mungkin aku juga, ya kan. Aku juga gagal menikah tapi masih 6 bulan. Hari ya? Aku 6 bulan, aku 6 bulan. Jadi masih ada waktu. Nah tapi kalau ini ceritanya adalah 14 hari sebelum menikah. Nah siapa tahu ada yang relate, nah coba pasang ya, lebih fokus gitu. Karena ceritanya ini akan menarik banget dan ujungnya memang Collateral Beauty-nya wow, it's beautiful banget gitu. Alias hikmahnya guys, gitu ya. Oke, silakan Mbak Imu bercerita atau Mas Alfi duluan yang mau cerita? Kayaknya Mbak Imu aja. Mbak Imu duluan. Kok jadi pengen komen di postingan Aryo itu gitu. Ceritanya tuh apa? Iya, kan memang sering ya komen-komenan lah sama Mas Aryo, sama Nucha juga kan ya. Ya hari-hari gitu. Nah kebetulan memang hari itu lagi ngebahas tentang Collateral Beauty. Dan itu memang relate banget sama aku. Bahwa ada satu masa, satu periode di mana wah kalau kita nggak pernah lewatin itu, sampai di hari ini pun juga mungkin ceritanya akan berbeda. Baik. Nah salah satu yang aku komen saat itu ya itu batal menikah.
Karena itu sinetron banget sih. Iya bener loh, sinetron banget. 13 hari 13 hari lah ya kurang sebelumnya. Tapi ternyata di sini kok menikah, masih orang yang sama, makanya masih orang yang bingung kan. Kalau Nucha kan orang berbeda nih. Benar, sama masih dinikahin. Biasanya kan batal nikah ada sebab mungkin dari berdua. Iya. Terus ada apa-apa akhirnya ya sudah batal, terus orangnya berbeda. Kalau ini kita tidak batal menikah karena kita yang mau, tapi ya karena orang tua dari kedua belah pihak saat itu sedang ada perselisihan. Ya udah akhirnya kita terpaksa menerima harus membatalkan diri di H-13 dengan undangan udah beres, baju udah siap lah semuanya. Gedung sudah selesai. Gedung udah beres. Gedung beres. Gitu. Catering sudah beres. Aduh. Itu damage-nya pasti ke ekonominya iya. Pasti. Malu juga iya enggak? Malunya juga iya. Mentalnya gimana nih? Betul ya, saat itu ya apa ya, udah lebih ke sampai bingung ngomongnya apa ya. Karena kalau mengingat ke masa itu tuh kayak nggak napak aja saat itu. Ya. Mungkin kalau dari kamu gimana tuh? Ya memang apa namanya pada masa itu semuanya bukan kita tidak dilibatkan, kita tidak bisa mengambil keputusan juga. Jadi pada saat itu seperti semuanya berjalan bukan bukan atas kemauan kita lah gitu, seperti itu. Jadi background dari keluarga kita masing-masing itu juga tidak berbeda dan seperti nggak tahu apa yang ini nantinya akan gimana sih, ini nantinya akan bagaimana sih, itu semuanya tidak pernah dibicarakan juga gitu. Seperti semuanya sudah diaturin lah ya. Iya. Yeah. Gitu. Sampai dalam satu kondisi yang ini tidak sehat untuk aku dan Imu gitu. Okay. Karena mungkin dari sisi Imu sendiri, ini kalau misalnya semuanya kita cuman take it for granted doang, kayaknya kedepannya akan ada sesuatu hal-hal yang lebih besar lagi yang nggak bisa kita selesaikan juga gitu. Maksudnya kayak kalau maksain nikah juga gitu ya. Karena ibaratnya aku sendiri kayaknya masih diurusin banget. Dari Irma sendiri juga bebas sekali gitu. Jadi terlalu banyak perbedaan lah dari kedua belah keluarga gitu. Ya dari situ memang kita jadi bertanya balik diri kita masing-masing juga sih gitu. Terutama aku sama Imu juga jatuhnya jadi kayak apakah iya nih gitu. Jadi karena keluarga kita sepertinya apakah iya nih gitu. Tapi setelah kita jalanin dan melewati satu proses, satu fase yang cukup intens ya, cukup intens, itu akhirnya diputuskan oleh kedua keluarga dibatalkan tanpa ada kita di situ. Yes. Jadi hari pembatalannya kita nggak ada di situ. Lucu ya. Jadi kita yang mau menikah, tapi segala keputusan dan semuanya kita tidak ada di situ gitu. Meskipun ya memang prosesnya ada, kita tahu di mana letak pertikaiannya dan sebagainya, tapi di hari H tuh ya kita tidak ada. Jadi kita hanya diberi kabar bahwa oh iya pernikahan sudah dibatalkan dan ya sudah. Wow. Nah pertanyaannya kan habis itu terus kita gimana gitu kan. Karena ya bukan kita yang memutuskan, jadi kita putus enggak, bersama juga enggak gitu kan. Bersama jadi, pun tidak bisa. Oh baik. Tapi masih gimana? Statusnya masih bareng kan pada saat itu. Tapi bareng. Yang bingung gini nih, ini misalnya nih teman-teman lagi ada yang dalam persimpangan jalan gitu ya, yang ngerasa pada saat sekarang mungkin kondisinya orang tua nggak merestui, kondisi tidak memungkinkan untuk bersama, tapi cinta nih masih pasangan. Iya. Gue mau nikahin, cuman kok nih kayaknya banyak banget nih ujian-ujiannya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Mas Alfi sama Mbak Imu pada akhirnya memperjuangkan untuk akhirnya bersatu nih, menikah nih? Gitu, karena kan kalau aku mungkin dalam posisi kayak gitu ya udah, kalau emang udahan ya maksudnya udah jelas nggak disetujui, nggak direstuin, terus kayaknya kok berat banget sih gue mau kawin doang. Oh mungkin apakah ini adalah kode untuk aku ya udah berpisah gitu. Sebenarnya ujian yang berat nih buat aku. Ya udah bukan meant to be gitu, bukan jodohnya, dan akhirnya aku mungkin akan memilih ya udahlah mungkin bukan ini gitu. Ya. Mbak Imu gimana Mas Alfi? Kalau
menurut kita berdua sih karena ini kan keputusannya waktu itu kita tidak dilibatkan ya. Kita tidak dilibatkan dan memang ada pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing itu juga emang iya gitu kan gitu. Cuman proses sampai hari H itu sendiri kita tuh sudah saling mengenal selama 7 tahun. 7 tahun ya sebelum kita menikah ya 7 tahun dan di situ cukup banyak tukar pikiran dan saling membuka diri di situ yang setelah hari H itu seperti pas hari H pembatalan terus kita ngelewatin beberapa minggu ke depannya ada yang aneh gitu. Anehnya yang gimana? Biasanya kita bicarakan bareng-bareng terus habis itu enggak gitu. Yang biasanya kita share itu menjadi nggak ada karena aku nggak bisa share ke kita bukan punya keluarga, backgroundnya aku bukan keluarga yang selalu terbuka untuk nge-share semuanya gitu kan. Sedangkan aku hanya bisa share ini semua sama Imu. 1 minggu 2 minggu kok kayak mau gimana nih gitu. Gitu nggak ada nggak ada tempat untuk bercerita lagi lah seperti itu. Buat yang udah ngikutin Rumah Buat Nucha pasti udah tahu brand apa yang kita pakai buat pintu dan jendela aluminium. Tostem ini produk dari Jepang loh dan merupakan salah satu brand dari Lixil yang pastinya berteknologi tinggi. Nggak bocor saat hujan badai. Tostem menghubungkan Rumah Buat Nucha dengan keindahan lingkungan sekitar alias seamless. Lihat nih jendelanya, pintunya, bingkainya, kacanya memberi rasa aman dan nyaman buat keluarga kita. Dan dari situ berjalan 5 bulan setelah itu seperti zombie. Kayak mungkin tidak napak gitu ya, memberikan waktu kepada diri sendiri, kepada keluarga, apakah ini masih bisa diperjuangkan, apakah ini masih bisa tetap mau ngerangkul keluarga lagi gitu kan. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai bayangan kita gitu kan. Satu waktu menjadi tanpa ada planning apapun, satu waktu tanpa ada dorongan dari Irma, itu nggak ada dorongan apapun, aku packing sendiri aja dari rumah. Kabur dari rumah. Memutuskan akhirnya cabut dari rumah. Sebenarnya nambah-nambah masalah ya. Udah jelas nggak dibolehin, dibatalin, terus dia kabur lagi dari rumah ya kan, bukan nambah masalah tuh. Iya. Atau itu tindakan paling bucin yang pernah terjadi. Bisa jadi. Gue gak dikasih nikah, gue kabur dari rumah ini. Jadi kabur ya. Iya. Boleh dibilang kabur meninggalkan rumah. Betul. Ini dengan tujuan apa? Apakah maksudnya tujuannya adalah yang ngambek yang gue bilang tadi atau apa yang dicari dari luar rumah nih? Ngambek atau unjuk rasa atau protes atau sebenarnya kayak pengen dikasihanin sama Mbak Imu misalnya gitu ya. Atau apa sih, kontemplasi kali? Kalau ditanya sebenarnya beneran zombie sih. Jadi emotionless gitu ya jatuhnya ya. Jadi nggak ada bahkan dia sendiri nggak tahu kalau aku samperin kan gitu. Dia nggak tahu kalau aku samperin. Nggak, ibaratnya misalnya apakah aku WhatsApp dulu gue mau kabur nih, enggak gitu. Jadi beneran kayak bangun lagi tiduran gitu, kalau nggak salah tuh habis sholat asar gitu kan, tiduran terus habis itu lihat ada tas, baju, masukin, trek, udah cabut. Wow. Terus habis itu pas udah cabut kemana ya gitu. Kemana ya ini. Terus habis itu pas udah diangkut baru nanya dia lagi di mana. Lagi di sini, lagi kebetulan lagi kalau nggak salah lagi anniversary papa mama ya berarti ya. Terus dia gitu, ya udah samperin, mau ngapain? Mau ketemu bapak. Aku bilang mau ngapain? Mau ketemu, disangkain mau ketemu dia kan? Aku mau ketemu bapak. Udah dari situ ngobrol. Ya memang kalau ngobrol sama bapak emang bisa ngomongin apa aja kan gitu kalau sama bapaknya Imo gitu. Jadi aku begini, aku datang dengan tanpa keluarga, aku dengan niat ingin dalam tanda kutip ingin menyelamatkan diriku sendiri gitu. Perjalanannya sebenarnya sampai akhirnya benar-benar menikah gitu kan setelah itu ya.
Tapi kan proses yang cukup panjang dan nggak mudah gitu ya. Nah berarti setelah menikah apakah itu happy ending gitu? Belum ending sih maksudnya, tapi happy kah setelah menikah itu? Aku boleh nambahin gitu? sebelum ke situ mungkin. Jadi kan Mas Alfi ini arsitek sebenarnya, yang sebenarnya gak bisa jalan tanpa planning gitu. Dalam kerjanya kan udah pasti kan ngebangun sesuatu kan planning harus perfect, kalau kan nanti ada apa-apa di bangunan itu. Tapi bisa, mungkin ini efek dari suatu kejadian yang lumayan traumatis dalam hidupnya, sehingga mengubah dirinya kayak totally beda sama yang sehari-harinya. Sehariannya profesinya arsitek yang harus planning proper, tiba-tiba lihat koper sama baju cocok tuh kita keluar gitu. Kayak seolah-olah itu hal yang biasa, padahal kan keluar dari rumah, ninggalin rumah bukan hal yang biasa. Betul. Mungkin efeknya dari, kalau kita ngelihat collateral beauty itu berasal dari kejadian yang cukup gelap sehingga memaksa, karena di film Collateral Beauty itu sendiri si karakter yang diperankan Will Smith, aku lupa namanya siapa, dia tuh sampai 2 tahun zombie ke kantor tapi bukan kerja. Dia cuma nyusun domino sampai yang kayak dibikin di YouTube itu panjang banget, satu ruangannya dia, kantornya gede banget. Cuman untuk akhir hari dia jatuhin, terus dia pulang. Dia gak ngobrol sama siapa-siapa, dia gak kerja, dia cuma kayak gitu terus pulang, kayak gitu pulang. Mending bikin konten YouTube, dia rekam. Enggak, dia gitu doang gitu. Jadi memang biasanya dia gak kayak gitu, dia di agency, terus biasanya dia pitching, biasanya dia confident banget, terus tiba-tiba dia cuma kayak gitu. Enggak, tapi tetap ke kantor gitu. Tapi tetap mau bergerak, mau menjalankan sesuatu. Itu yang kira-kira lo rasain juga. Iya, betul. Ini kayak di film Inside Out pas yang dia mau naik bus ya. Kayaknya tuh semua semua perjalanan bersama keluarganya itu warnanya abu-abu, terus habis runtuh ya, monokrom. Itu kayak udah, jadi kayak aku bisa bilang sih sebenarnya tuh kayak autopilot ya. Bukan tubuh tuh kayak jiwa tuh pada saat itu kayak nggak tahu tuh mau dibawa kemana, tiba-tiba ya kayak ini lebih ke dorongan you need to save yourself gitu loh. Kayak gue harus, ini kalau gue gini terus nih selama 5 bulan nih, cuman bengong, terus habis itu kerja juga nggak optimal, terus habis itu kayak mau ngapain tahu gitu, kayak makan juga udah semuanya udah serba nggak ada rasa gitu ya. Gitu. Udah nggak berasa gitu. Jadi dan di 5 bulan setelah itu seperti semuanya nggak ajek lah gitu, nggak napak gitu kan. Nah di situ, di saat itu kayak di titik itu udah mesti act something gitu, yang nggak tahu apa ya, akhirnya itu yang dilakuin. Terus nyambung ke pertanyaannya Nucha. Berarti terus setelah nikah gitu kan, ujungnya akhirnya kan menikah nih. Wah seneng dong. Tapi setelah nikah hidup gimana? Bahagia dong begitu hari pertama, hari kedua ya kan. Akhirnya wah ini nih kesampean gitu kan. Akhirnya tetap nikah tuh dalam waktu berapa tuh? Habis batal terus akhirnya nikah 5 lagi? 5 bulan. Dari 5 bulan, Juli, pokoknya dari aku November, dari kita aku kabur itu 5 bulan seminggu nikah. Ya. Tetap nikah seminggu lah dari dia kabur. Wow, terus. Iya, jadi kalau dari sisi Alfi kan mungkin sebagai pelaku kaburnya seperti itu ya. Dia menerima kaburnya. menerima kaburnya kan bisa yes atau no kan. Wah, dia datang lagi dengan cara yang mungkin dengan berbeda. Aku yain apa enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum sampai situ kita nih pacaran 7 tahun. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba ketemu terus pacaran terus nggak disetujuin gitu, enggak. 7 tahun prosesnya untuk sampai kedua orang tua tahu bahwa kita bersama dan akhirnya menuju ke proses persiapan pernikahan. Tapi di proses persiapan pernikahan itu semua hampir bisa dibilang, kalau tadi Mas Aryo bilang arsitek adalah rajanya planning gitu ya. Ini planning di take over bukan dari kita berdua gitu. Nah dari sisi aku lebih ke arah waktu hari dia melamar aku, ini kan hari yang aku tunggu-tunggu dari 7 tahun pacaran, dilamar kan pengen banget dong ya, yes this is it. Cuman saat itu kayak hati kecilku merasa bahwa wah gila dilamar lagi, jawab apa ya gitu loh, dalam hati tuh gitu. Tapi kenapa ya bisa bilang ada keraguan tuh kenapa? Kalau ditanya hati sih udah pasti bukan itu yang ragu, tapi yang lebih ragu bisa gak ya ngejalanin kehidupan kedepannya dengan segala sesuatu tuh kendali tuh bukan di kita berdua. Itu sih yang terjadi dalam hubungan kita di 13 tahun yang lalu itu ya, kurang lebih. Jadi akhirnya mungkin kalau langsung mengambil hikmahnya batal, hari itu tuh aku kayak 70% sedih patah hati, tapi 30%-nya merasa bersyukur bahwa finally batal. Lebih ke bukan batal sama Alfinya ya, tapi batal dengan acara dan perencanaan yang mungkin di luar daripada kendali kita.
aku merasa kayak blessing in disguise bahwa yes, aku tuh nggak mau nikah dengan cara seperti itu gitu. Dan itu kan nikah itu cuman simbol utamanya ya. Nah yang dibalik itunya adalah kalau upacara pernikahan aja kita nggak punya andil, bagaimana nanti hidup kedepannya. So 5 bulan itulah menurutku bentuk kontemplasi. Dan saat itu aku sudah merasa bahwa hidup aku tuh mesti move on, mesti berjalan ke depan, udah nggak lihat-lihat lagi nih Alfi mau seperti apa. Meskipun ya gimana ya, namanya zombie ngejalanin, dia telepon ya masih aku terima, dia ketemu masih aku ya karena kan sama zombie ya. Pacarannya sama zombie ketemu zombie gitu ya. Jadi masih jodoh nih sebenarnya zombie ketemu zombie kan. Tapi juga kaget sih hari itu tiba-tiba dia datang mau ketemu bapak bawa tas, terus kayak kenapa ya? Enggak, aku nggak mau ketemu kamu, mau ketemu bapak karena mau ngelamar lagi. Oh wow gitu ya udah akhirnya singkat cerita kita bisa menikah dengan proses yang super sederhana di ruang tamu aja, cepat banget dalam seminggu itu akhirnya menikah dengan baju yang kita punya aja gitu kan. Terus pertanyaannya Nucha adalah habis itu langsung happy? Belum ya. Belum. Oke, gimana tuh ceritanya? Belum ya. Jadi kita yang aku bilang aku mesti move on. Jadi di hari kelima di detik 5 bulan itu tuh aku keterima kerja di Singapura. Itu juga mungkin yang men-trigger Alfi bahwa zombie ini ditampar kenyataan bahwa lo bakal ditinggalin cewek nih gitu kan, pindah ke Singapura. Kalau dia udah di sana, kesempatan belum tentu sama kayak sekarang. Jadi mungkin trigger-trigger itu kali yang membuat Alfi juga berkontemplasi dan berani. Aku pun juga berani ajak bahwa gue siap nikah, tapi juga bukan dengan orang yang nggak siap sama dirinya. Aku pun juga begitu. Aku juga nggak akan siap kalau akunya juga nggak ready. Iya. Akhirnya nikah sampai di Singapura, semua serba sendiri. Kita juga dulu sempat nggak punya uang karena yang kerja masih baru aku. Di 3 bulan pertama, Alfi juga sempat sakit saat itu, sempat sakit di paru-parunya gitu. Terus jadinya yang kerja perlu aku, akhirnya kita nyewa di satu kamar kecil yang isi berdua doang. Nah, kehidupan the dark and the beauty itu dimulai dari situ. Di situ kita hamil, kita memulai hamil di 3 bulan pertama pindah ke Singapura. Dan itu ya, maksudnya aku sedih, dia juga sedih, tapi ada rasa di mana kita tidak mau memproyeksikan kesedihan itu bersama-sama. Dalam artian kalau aku sedih, gimana dia yang kehilangan orang tuanya kan. Masa aku harus sedih dan dia gak deserve untuk mendapat kesedihanku. Kurang lebih itulah pola pikirku saat itu. Dan saat itu aku sedang hamil, gumpalan hormon ini bingung mau dialirkan kemana. Wow, ini nih sampai baru sampai cerita ini aja aku membayangkan posisi baru nikah tanpa ada orang tua dari Mas Alfi hadir gitu ya. Terus kemudian harus pindah ke negara lain dengan pekerjaan baru yang pasti adaptasi. Terus kondisi baru nikah. Baru Mbak Imu lagi yang kerja ya? Iya, baru Mbak Imu lagi yang kerja. Karena kan biasanya nih ekspektasinya adalah wah kita menikah pokoknya udah settle nih semuanya. Oh ini mesti dari nol gitu kan. Terus dari minus kalau kita. Dari minus. Malah Mas Alfinya sakit pula posisinya. Udah pindah ke Singapura sakit, Mbak Imu dong yang kerja. Abis itu hamil lagi. Itu bukannya nambah pusing. Itu tuh kayak kena musibah yang gak jadi nikah terus makin turun terus. Iya. Jadi bukan udah nikah terus abis itu udah enggak, abis gak jadi nikah turun lagi. Turun dulu. Terus hamil tambah lagi. Hamil. Iya sempat lah on and off mikir kayak apa ini kualat, apakah ini memang sebenarnya not meant to be untuk direstui tapi kita paksakan. Atau kualat. Iya atau kualat gitu kan. Gitu ya? Iya sempat banget mikir. Nah karena aku pikir jangan-jangan ini not meant to be tapi kita paksakan, ada kualat dan lain-lain. Aku gak berani nangis seterbuka itu sama Alfi karena merasa kayak kalau aku sedihnya aja segini, apalagi dia menanggung beban lebih dalam lagi. Akhirnya aku memilih untuk pulang kantor jalan kaki atau naik bus yang agak lebih jauh untuk nangis doang. Namanya ibu hamil nangis. Sampai suatu hari aku berpikir bahwa kalau aku terus-terusan nangis nih sebagai ibu hamil, apa kabar anakku nanti di dalam sana gitu loh. Apakah dia tahu kalau ini nangis bukan karena dia gitu. Akhirnya aku mencari tahu ada gak sih cara supaya ibu hamil tuh bisa lebih tenang dengan emosinya. Jadi aku tuh gak mikirin nanti mau lahiran gimana, metode apa. Udah gak punya waktu untuk mikirin itu. Lebih memikirkan emosionalku saat melahirkan dan saat nanti jadi ibu.
perlu bisa lebih stabil gitu. Akhirnya mencari cara, ketemulah sama hypnobirthing, dan dari hypnobirthing itulah aku terbuka sekali, dan itu kayak pintu gerbang aku menuju ke profesi sekarang ini. Dari dulu arsitek menjadi doula, jadi from construction into contraction. Bener. Itu hadirnya dari kesedihan aku ketika hamil pertama karena peristiwa batal menikah itu. Wow, coba ngebayangin ya bahwa berarti ya ini mungkin namanya collateral beauty atau ada hikmahnya, tapi yang dilaluin tuh menurutku kesedihan banget, bukan dari source of kebahagiaan yang yang suka glorify orang-orang, tapi justru kesedihan dan masa-masa perjuangan ini nih justru jadi awal cikal bakalnya Mbak Imu yang sekarang dengan profesi yang sekarang, dengan keluarga 4 anak gitu ya. Betul. Karena kan kalau lahiran itu kan ibu hamil tuh paling sulit adalah ikhlas melepas. Nah, waktu dari kesedihan yang luar biasa, aku udah gak bisa tahan lagi, kehamilan dan sebagainya dengan metode hypnobirthing dan apapun yang aku pelajarin saat itu, mengantarkan aku di hari H itu, aku jadi pribadi yang kayak sangat siap untuk menjadi ibu, dan ikhlas melepas itu tuh aku rasakan. Jadi kalau diglorify dari hypnobirthing manapun tuh suka bilang lahiran tanpa rasa sakit. Betul. Ya kan, suka dibilang begitu. Aku bisa bilang lahiranku yang pertamaku itu aku bisa labelin tanpa rasa sakit sih. Karena mungkin lebih sakit di dalam gitu kali ya. Oh bener karena udah melalui yang lebih sakit lagi. Jadi contraction itu ya udah. 4-4 gitu? Bener. Apa? 4-4 gitu? Enggak, jadi yang pas pertama aja yang tanpa rasa sakit. Yang 2, 3, 4 sensasi sakitnya lebih terasa, meskipun bukan yang kayak nggak bisa hadapin, bukan, tapi lebih ke ini toh rasa sakit kontraksi itu seperti ini pas udah mulai yang kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama tuh bahkan aku sampai nggak bisa ngerasain kontraksi itu sakitnya kayak apa gitu. Ya mungkin dari pihak kamu yang mendampingi lahiran pas pertama gimana aku tuh? Ada perbedaan lahirannya. itu kan turun terus ya tadi. Mulai naiknya kerasa di saat apa nih hidupnya? Sebenarnya tadi aku mau nambahin sedikit sih. Pas dalam proses ketika kita setahun setelah kita pindah ke Singapura itu, kita tuh mempreserve rasa untuk tidak berpikir negatif sih sebenarnya. Nah ya itu. Itu salah satu yang maksudnya dari awal aku ketika aku keluar dari rumah, satu hal yang ada di benakku adalah ayah sama ibuku tuh baik. Oke. Gitu. Jadi orang tuanya Imo baik, orang tua aku baik. Ini tidak ada hubungan sama mereka, tapi aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Ketika kita menjalanin ini semua, terus habis itu kita pindah ke negara yang baru, kita beradaptasi, basic dari keputusan yang kita ambil bersama itu menjadi satu hal yang negative thinking or else itu yang selalu berprasangka sama orang lain itu kita sih gitu. Kita nggak mau mendapatkan proyeksi-proyeksi mereka gitu. Jadi kita create our proyeksi sendiri. Ini kita ntar ke depan sama anak kita mau gimana. Kita makanya kayak Imo sendiri, kesedihan itu menjadi satu hal yang memang berhubungan sama anaknya nanti mau kayak gimana. Itu jadi sesuatu hal yang kita preserve. Ini afirmasi positifnya mau kayak gimana. Jadi aku selalu berpikirnya kita ngejaga itu yang selama setahun sampai kita bertemu lagi berkumpul sama keluarga itu sih yang paling berat sih. Sorry, aku jadi tertarik nih, nge-preserve rasa negatif. Maksudnya apakah sama dengan menyembunyikan kesedihan atau menahan kesedihan? Enggak. Gimana tuh penjelasannya? Kita justru kita nggak ngelihat bad or good-nya itu bukan kayak mata koin, tapi memang itu bagian dari koin itu sendiri gitu. Jadi kita nggak ngelihat, bukan memilih ya, bukan pilihan bad gitu. Or good, tapi kita, bad and good. Bad and good gitu. Jadi kita tidak melihat ya orang tuaku lagi gini, ya sudah, aku begini gitu. Jadi bukan proses perjuangan aku kabur dari rumah tuh, aku tidak melabeli sebuah perbuatan yang
bad gitu. Tapi itu justru untuk diriku sendiri itu melihatnya dari perspektif sendiri kan aku ngelihatnya. Sama gitu. dengan halnya tidak melabeli orang tua itu bad. Iya. Bahwa atau kita juga bisa bilang bahwa orang tua tuh ada badnya, ada goodnya. Betul. Jadi mungkin memang lagi begitu karena tidak sesuai dengan prinsipnya mereka. Tapi dia waktu lain dia juga baik banget dalam hal beberapa gitu. Betul. Aku selalu menjaga rasa itu. Kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya di situ tuh pasti yang ini pasti orang tua kita tuh ini banget gitu. Tapi kalau habis mikir yang bad, mikir yang positif lagi, yang goodnya. Jadi selalu di kepala itu sebenarnya apapun yang muncul setelah itu kan sebenarnya banyak sekali kan. Dari luar sana, dari keluarga, dari banyak yang mengintervensi itu banyak. Tapi kita coba, iya itu bentuk sayangnya mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita melabel itu sebuah intervensi yang bad, mungkin tadi yang perasaan kualat li ini mungkin iya gitu, tapi itu yang kita jaga. Jadi kita amini maksudnya. Kita amini karena kan kita ngerasa feel bad kan sama mereka gitu. Bijak sekali ya. Jadi kalau makanya. Iya menurutku untuk apalagi dulu di umur berapa tuh, sekitar 25-an. Iya, 25. Untuk mungkin kita untuk akan berpikir yang berbeda. Sebaik itu kayaknya agak gimana gitu ya. Soalnya kalau dilihat misalnya sekarang aja mulai di-glorify kan, kayak misalnya toxic family, toxic semuanya serba toxic, seolah-olah yang berlawanan dengan apa yang kita pikir dan kita pilih itu adalah toxic gitu, yang gak bagus buat kita. Nah tapi Mas Alfi, Mbak Imu memilih untuk justru gak berpikir sama sekali itu ada dua mata koin kan, bahkan mungkin gak berpikir sebagai keluarga toxic atau apa gitu, Enggak berpikir. Kalaupun memang akhirnya perlu ada toxic, ya udah kita part of the toxic gitu. Wow. Secara tidak langsung kita produk mereka sih. Iya kita produk mereka. Maksudnya aku tuh selalu mikirnya kalau mikir misalnya pernah ada pikiran bahwa calon mertua itu sesuatu yang jelek gitu atau gimana, pasangan yang kita pilih itu produknya mereka juga gitu. Jadi selalu ada potensi dia jadi orang tuanya misalnya, atau dia tuh ada pasti sifat yang turun dari orang tuanya, entah bapaknya atau ibunya, karena kita nggak bisa hidup dengan membenci terus. Dari kebencian itu ada kebaikan juga. Aku suka banget dari situ sih. Betul. Iya. Ini balik lagi ke Mbak Imu tadi menyebutkan bahwa dari proses-proses kesedihan dan sakit yang cukup panjang gitu kan, dengan restu orang tua, terus perpindahan negara, kerja, dan namanya hidup sulitnya pada saat awal-awal menikah, terus malah jadi inspirasi buat ganti profesi gitu, menjadi dula. Menjadi dula tuh juga sebenarnya profesi yang gak gampang, tapi aku lihat Mbak Imu tadi kayak menjelaskan satu prinsip hypnobirthing aja. Aku tuh kebetulan baru hypnobirthing anak kedua, jadi baru memaknai tuh begini ya gitu. Pas anak pertama aku benar-benar gak paham lah gitu ya soal hypnobirthing ini dan proses kelahiran tuh seperti apa. Tapi tadi menarik disebutkan hypnobirthing tuh ikhlas melepas. Ikhlas melepas. Emang dalam proses melahirkan apa sih yang banyak dilupakan lagi oleh ibu-ibu hamil, bahkan mungkin sebelum hamil, karena aku proses menuju hamil aja lama banget. Apakah itu ada proses kayak di pikiranku, di benakku, atau aku dan Aryo ada yang belum melepas sesuatu kah sehingga proses punya anak tuh lama, apa gimana nih? Jadi kalau yang aku pelajari baik dari pengalaman pribadi maupun juga sebagai dula, yang kita glorify itu adalah semuanya tentang kebahagiaan. Tapi kalau kita lihat ya, kematian, kelahiran itu kan terjadi dalam satu waktu. Buat kita bayi itu lahir adalah kehidupan. Buat bayi dia lahir ke dunia adalah kematian dia di dalam rahim. Jadi sebenarnya grieving and happiness itu selalu datang bersamaan. Sepaket. Makanya kalau ibu mungkin habis lahiran kayak bingung sama how to settling down lagi dengan peran barunya, karena grieving itu, kotak grief ini tuh gak pernah boleh muncul. Ya kan, ibu habis lahiran kalau nangis selalu dibilang gak bersyukur kan. Gak bersyukur, udah bagus punya anak gitu kan. Nah jadi seringkali dalam kehidupan yang aku rasakan, kita cuman boleh menerima kotak happiness-nya aja, tapi kotaknya grief-nya itu gak mau kita terima. Masalahnya kita gak bisa tolak itu namanya grief. Kalau lahiran itu tadi dari kacamata kita adalah sebuah kehidupan, buat bayi itu sebuah kematian. Jadi kematian sama kehidupan adalah sesuatu yang bukan or tapi and. This is the death and birth. Kan pilih lo mau hidup apa mau mati, bukan kayak gitu.
Jadi bukan hidup atau mati, tapi hidup dan mati gitu. Dan itu yang perlu kita terima. Nah, ketika aku melahirkan dalam kondisi griefnya, meskipun grief dalam bentuk lain ya, bukan tentang kelahiran, itu sudah aku rasakan lekat-lekat sampai ke tulang-tulang lah saat itu aku bilangnya Iya. Sampai ke ubun-ubun dan ke tulang-tulang, aku jadi bisa lebih menerima dan bisa mempreservasi apapun sebentuk kecil apapun kebahagiaan yang hadir gitu. Itulah yang akhirnya membuat kok lahiran itu jadi nggak ada rasanya gitu. Lebih ke arah menerima, karena udah nerima sih, mau dikontraksi kayak apapun aku udah fine gitu, mentalitinya gitu. Jadi udah nggak ada rasa takut apapun terhadap itu, aku menerima segala hal yang sifatnya grieving itu. Oh gitu. Gitu aku sih. ngerti, ingat juga nih pas anak kedua aku hypnobirthing gitu kan, dibantu dengan doula juga. Ada satu kata-kata yang aku ingat, soalnya pada saat itu aku harus ada pilihan nih antara memang mau lahiran normal atau lahiran sesar karena kondisinya pecah ketuban terus udah mulai habis gitu kan. Wah ini kalau sampai jam berapa nggak lahiran normal, ini nih kita ke sesar ya gitu. Dalam hatiku, waduh gimana nih. Walaupun aku ingat juga diajarin untuk acceptance, untuk menerima kondisinya apapun. Hypnobirthing itu bukan berarti sesar nggak boleh gitu kan. Kadang ada yang berpikir bahwa hypnobirthing ini buat normal doang. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Tapi ternyata kata kunci acceptance itu cukup nempel di aku. Oh ya udah, aku menerima apapun kondisinya gitu. Yang penting aku sudah usaha gitu. Itu mungkin yang kadang-kadang pada saat kalut antara pilihan-pilihan dan keputusan yang dibuat harus cepat, jadi lupa untuk bisa nerima itu sih sepaket tadi. Akhirnya setelah nerima udah lebih lancar normal. kan jadinya kan. Jadinya normal sih akhirnya. karena di pikiranku juga aduh sesar lagi, aduh gimana nih gitu. Iya. Nah itu yang maksud aku adalah ketidakmampuan untuk ikhlas melepas, karena kita cuma mau kotak itu doang. Tapi ketika akhirnya mampu menerima kan, accept dengan apapun kondisi yang ada, ya udah gitu. Ibaratnya kalau ternyata memang mesti menerima C-section kan mungkin ada sedihnya kan saat itu. Iya. Tapi ya udah kita terima aja, memang the grief is real, ya udah gitu kan. Tapi ternyata ya udah, dengan kita menerima, everything's gonna be kalau gue zamannya belum ngerti-ngertinya gitu, gue ikutin aja maunya. Gue cuma mikir kalau sesar mahal dong. Tapi kalau mahal juga grief juga kan yang harus diterima. Dompetnya yang grieving. Kita balik lagi collateral beauty. Kayaknya setelah menjalani tahap yang turun banget, bahwa mulai merasa naiknya kejadian-kejadian ini tuh seolah-olah mengarahkan salah satunya mungkin ke Mbak Imu dulu menjadi seorang doula sekarang. Jadi hubungan dengan orang tua ke anak, ini correct me if I'm wrong, seolah memanggil Mbak Imu untuk menjadi doula, untuk melihat, merefleksikan hubungan diri sendiri ke orang tua dan nanti diri ke anak, dan mau membantu orang tua yang lain untuk hubungan ke anak ya. Betul ya? Itu jadi bagian dari collateral beauty-nya ini semua. Jadi kalau nggak mengalami yang hal-hal gelap tadi yang turun terus, itu nggak akan ke tempat sekarang menjadi doula ini. Betul. Kalau Mas Alfi, kira-kira collateral beauty dari kejadian-kejadian gelap ini semua, apa yang bisa dipelajari? What's the beauty? Jadi bisa apa ya, mungkin satu hal sih, aku jadi lebih memikirkan diriku sendiri sih sebelum mikirin orang lain. Oke. Gitu. Karena apa namanya, ketika proses yang turun itu apa namanya, seperti mentok ke bawah, terus habis itu ternyata gue selalu mikirin orang lain tanpa memikirkan diri gue sendiri yang butuhnya apa. Itu juga Indian itu juga nggak baik juga gitu buat diri gue sendiri. Orang lain termasuk orang tua maksudnya ya? Iya. Termasuk kamu juga. Oh iya. Gitu. Super, bucinnya lemah. Kabur dari rumah, tetap nikah karena nggak boleh tinggal pergi salah satunya. Aduh. Iya, karena erat dengan hubungan, tidak mempelajari hubungan dengan orang tua ya. Itu kan nggak bolehnya karena orang tua juga. Tapi sekarang sudah baik-baik, saya dengar. Sudah baik sekali. Sudah baik sekali, bahkan lebih baik mungkin. Lebih baik. Karena kita jadi, ya terutama mungkin aku jadi kita jadi tahu boundaries ya. Kita jadi tahu boundaries kapan saatnya ini keputusan untuk diri kita sendiri. Dan aku sama Imu juga create satu keluarga dengan 4 anak ini, dengan segala intervensinya kita jadi punya pagar sendiri untuk menguatkan satu sama lain gitu loh. Terutama aku sama Imunya, maksudnya anak-anak itu ada, tapi kan dia bukan part of aku sama Imu ya.
gitu. Karena di sini Indian mereka punya their own way sendiri lagi gitu, yang kita bisa perlu acceptance juga dengan kebutuhan mereka nantinya gitu. Dengan apa yang aku jalanin ini kan attachment kita sebagai orang tua sama anak itu menjadi hal yang cukup dalam ya, bukan hanya sebuah title emak bapak dan anak gitu loh, tapi mereka hadir ke dunia kan juga ada reasonnya gitu loh. Iya, mereka melewati kita, melewati aku sama Imo gitu kan. Ibaratnya kalau anak-anak aku. Jadi ya dari situ banyak pelajarannya buat aku sih adalah beauty-nya aku jadi lebih bisa aware sama diriku sendiri, dan aku bisa lebih aware sama parenting ini sama anak-anak aku. Lebih mindful gitu ya. Betul. Ya. Kalau Mbak Imu sendiri gimana sih? Ini terakhir kali ya buat merekap semua collateral beauty-nya tuh apa, karena ternyata kalau dilihat dari bigger picture bahwa relasi orang tua dengan Mbak Imu dan Mas Alfi, dan gimana relasi sekarang Mas Alfi dan Mbak Imu dengan keempat anak. Apa sih yang diambil nih dari orang tua kalian dan yang pengen diteruskan tuh seperti value seperti apa sih? Ya, jadi kalau dari perjalanan yang panjang ini dan melalui berbagai macam kehamilan dan aneka rupa ceritanya, terutama di hamil pertama sih, itu aku merasa bahwa janin ini yang memilih orang tuanya gitu dengan kondisi apapun. Jadi salah satu yang menguatkan aku juga di hari panjang itu tadi adalah bagaimana ternyata aku bisa connect banget sama janinku, dan janinku yang selalu memberikan ketenangan baru aja sama aku bahwa we're gonna be okay. Terus juga segala sesuatunya itu aku rasa kalau akunya aja udah sehancur itu gitu ya rasanya, apalagi yang ada di dalam. Tapi di dalam ini kuat banget. Berarti kan ada sesuatu yang ini masih bisa kita perjuangkan untuk menjadi lebih kuat. So I will follow apapun yang si janin ini lakukan, termasuk misal aku tinggal di Singapura, dia memberikan tanda mau lahiran di Jakarta, akhirnya aku lahir di Jakarta, dan termasuk ketika mengasuh anak pertama itu akhirnya aku jadi nggak pakai POV aku lagi sebagai orang tua, tapi lebih ke nih anak maunya apa sih sebenarnya, dia minta aku belajar apa nih untuk bisa menghadapi kebutuhan dia gitu. Jadi instead of dia mesti ini, mesti itu, mesti ini, aku jadi belajar, kalau dia nangis gini, aku yang mesti belajar ABCDE. Kalau dia begini, aku yang mesti belajar apa gitu. Jadi POV-nya yang akhirnya aku rubah. Instead of anak mesti belajar ABC, aku belajar bahwa dengan anak yang seperti ini dan kebutuhannya, dia bertumbuh jadi pribadi yang pasti berbeda sama aku mesti belajar apa nih untuk bisa keep up dengan pertumbuhannya dia. Itu sih yang aku rasa itu yang menjadi bekal kita jadi 4 anak ini. Karena 4 anak itu gak ada yang sama sih. Gak ada yang sama. Orang bilang kayak lo pro banget deh, lahiran tinggal lahir aja merem gitu. Enggak, tiap anak 4-4-nya beda gitu kan. Benar. Gitu. Benar, wow. Benar. Aku mungkin nutup ya. Aku senang banget bisa datang Mas Alfi sama Mbak Imu di sini karena kalian sudah bersama 20 tahun ya pacaran. 20 tahun. Itu seumur aku sekarang loh. Aku 21, lebih besar dari 1 tahun dong. Pacaran, terus ada masa gelapnya tadi beberapa tahun, 1 tahunan, termasuk kaburnya, termasuk menikah di keadaan susah segala macam. Sampai sekarang berarti sudah 13 tahun menikah ya. I feel the love sebenarnya, ya bukan cuma dari bucinnya Mas Alfi ya tentu saja, tapi apa yang kalian itu dan apa yang kalian grow bareng gitu. Kayaknya udah belajar banyak banget dari hubungannya masing-masing, tumbuh dengan sendirinya. Itu I can feel the energy gitu, bahwa keadaannya di sekarang itu mungkin ada hikmahnya itu banyak banget. Nah di sini kita ngomongin collateral beauty bukan berarti kita mencari sesuatu yang gelap, sengajain kita harus ngalamin sesuatu yang jelek dulu biar kita berkembang, bukan ya. Mungkin sesuatu yang terjadi pada Mbak Imu dan Mas Alfi itu juga gak dipengenin, semua orang gak direncanain, terjadi aja. Aku jadi ingat bagian dari filmnya Collateral Beauty sendiri, bahwa ya dia diingetin untuk always look for the collateral beauty around it. Bahwa siapa sih yang gak enak dibilangin bahwa semua ada hikmahnya di saat lagi keadaan gelap, semua ada hikmahnya. Memang gak enak kalau didengar itu langsung saat kejadian.
Tapi maju berapa tahun, mungkin berapa dekade, mungkin akan dilihat lebih waktu yang lama, akan ada. Itu semua tuh akan ada. Karena aku percaya sih, semua hadir sesuai dengan kata Mas Alfi, gak buruk aja atau baik aja. Semua tuh ada baik dan buruk termasuk kehidupannya. Itu yang aku senang banget bisa menghadirkan kalian berdua di sini. Thank you banget untuk ceritanya. Terima kasih sekali. Dan silakan Ibu. Yes, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Itu aja. Kirain mau nambahin. Gak ada. Udah ditutup sama Aryo. Oke, baik, silakan. Ya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Pokoknya dari YouTube ini jangan lupa juga untuk follow @parentalk.id dan juga @curhatbapak. Ya kalau kita mau tambahin di description box ada mereka untuk dikontak. Yes, ceritanya. Untuk menjadi dula juga siapa tahu, ya kan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa, bye.